Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadilban Kafa. Dan Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatim wa shalihat. Saatnya saya sedang berada di pelataran atas atau rooftop dari Masjidil Haram. Dan Alhamdulillah ini suatu nikmat yang teramat besar yang bisa kita dapatkan dan rasakan ketika kita sedang berada di Masjidil Haram dan di kota Mekah ini, karena ini adalah bumi terbaik Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau terusir sehingga harus berhijrah ke Madinah. Beliau berkata, sungguh kota Mekah itu adalah bumi terbaik Allah, dan jika dia tidak terusir atau harus keluar dari kota Mekah, dia tidak akan pernah keluar dari kota Mekah ini. Itu adalah salah satu bukti betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kota Mekah ini. Dan kita sebagai umatnya dan sebagai umat Islam sudah seharusnya juga kita merasakan rasa cinta kepada kota Mekah ini. Dan kepada teman-teman dan termasuk diri saya sendiri juga, mungkin ketika sampai ajakan kepada kita, datanglah ke Baitullah, datanglah ke tanah suci untuk berhaji dan berumrah. Aduh, kepikir, dosa saya masih banyak nih, saya takut diazab sama Allah di tanah suci. Ada satu kata kunci yang sangat bagus dalam perkataan itu. Jangan kita ambil negatifnya, tapi ambil yang bagusnya adalah ada rasa takut dalam hati kita kalau kita itu takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rasa takut itu ada, berarti kita tahu kalau kita itu pernah salah, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, dan kita takut Allah akan marah kepada kita. Itu bagus teman-teman, sungguh itu ada suatu hal yang bagus. Tapi untuk mengingatkan diri kita semua, kita punya Rabb, kita punya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi seberapa pun banyak dosa-dosa kita, seberapa pun berat dosa-dosa kita, selama kita masih ada waktu di dunia ini, pintu taubat, pintu maaf Allah selalu terbuka lebar. Thank you. Selalu terbuka lebar. Jadi bukan berarti saya mengatakan jangan takut, tapi jadikan rasa takut itu sebagai motivasi kita untuk bersegera diri mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat luas. Bahkan Allah sangat menyukai hambanya yang mencari ampunan Allah. Dan bahkan dijanjikan bahwa umrah itu akan mengampunkan dosa-dosa kita. Haji dan umrah itu akan membersihkan diri kita. Jadi dengan segala masa lalu yang kita rasa kelam, kita rasa buruk, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu tidak pernah tertutup kecuali kita sudah sampai di sakratul maut. Itu pintu maaf sudah tertutup, tapi sebelum sampai kita ke sana, demi Allah, ampunan Allah itu maha luas. Carilah ampunan Allah yang maha luas itu gitu. Dan jadikan rasa takut itu sebagai pendorong kita untuk bersegera. Karena kita sudah tahu kita ini banyak dosa, kita sudah merasakan takut kalau Allah itu marah. Dan tempat inilah tempat terbaik kita mencari ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi panggilannya,
Jadi ketika datang itu kita tidak membawa kebanggaan diri, meskipun juga mungkin harta kita dikaruniai harta yang banyak, pangkat dan jabatan, kekuasaan, itu kita tidak, bukan itu yang kita bawa. Walaupun itu melekat pada diri kita, tapi sesungguhnya bukan itu yang kita bawa. Ketika kita takut akan ancaman azab Allah yang berat, sesungguhnya kita bawa itu adalah dosa yang begitu banyak. Kita semua bisa jujur pada diri kita sendiri, seberapa banyak maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang kita bawa ke hadapan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Itu yang kita bawa dengan harapan ketika kita datang ke tempat ini, ke Masjidil Haram, kita melaksanakan haji dan kita melaksanakan umrah, Allah membersihkan diri kita. Ketika kita melakukannya dengan ikhlas, ridho, mencari ampunan Allah, demi Allah saya bisa menjamin kita itu, motivasi kita datang itu yang akan kita dapatkan. Itu beban rasanya, beban di pundak itu akan dosa itu seakan-akan jatuh semua, dan kita bisa bangkit merasa ringan dan merasa dekat dengan Allah. Dan itu sesungguhnya suatu nikmat yang amat besar. Jadi bukan jangan takut, tapi jadikan rasa takut itu motivasi kita untuk segera memenuhi panggilan Allah dan mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah. Allah selalu sayang sama kita. Betapapun dosa yang kita perbuat, Allah masih memberi waktu kita untuk bangun tidur, masih memberi kita makan, masih memberi kita waktu. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, wahai hambaku, aku masih beri kamu waktu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan engkau melupakan? Mau sampai kapan engkau mengacaukanku? Aku telah memanggilmu berkali-kali. Mau sampai kapan? Mau seberapa banyak dunia yang kau panggil? Rasanya sepertinya tidak pantas, tapi itulah kasih sayang Allah. Rasanya tidak pantas bagi kita seorang pendosa berada di tempat yang mulia, tempat suci ini. Tapi ketika ada keinginan itu dan kita aktualkan keinginan itu dengan ikhtiar, demi Allah, Allah pasti mudahkan jalan kita dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kita bisa hadir di Baitullah ini untuk mendatangi Allah dengan harapan semoga Allah maafkan kita, dengan harapan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dengan harapan semoga Allah memperbaiki diri kita ketika kita pulang nanti, pulang ke tanah air, ke rumah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, bisa menjadi umat Rasulullah SAW yang lebih baik, bisa menjadi anak yang lebih baik kepada orang tuanya, bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya, bisa menjadi pasangan yang lebih baik bagi pasangan luar, bisa menjadi saudara yang lebih baik dari saudara-saudaranya. Dan di tempat inilah insya Allah semuanya bisa kita dapatkan.
tidak mudah, sungguh tidak mudah. Tapi jika Allah mudahkan, apalah yang terasa sulit. Mungkin itu yang bisa saya share sedikit dari tempat yang mulia ini. Semoga kita semua bisa mencintai kota Makkah sebagaimana Rasulullah SAW mencintai kota Makkah, dan semoga kita bisa bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dan mendapatkan keutamaan di kota Makkah ini, di tanah suci ini, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita di dunia lebih baik dan juga di akhirat nanti kita juga selamat. Semoga video ini bermanfaat. Fadli Abu Kafa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.